Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Puncak sore. Di sebuah gua. Pokoknya, saya harap rekan-rekan Taois menyimpan rahasia tentang saya dan murid saya Wang Ting. Orang tua berjubah Tao memiliki suara yang lembut, rendah hati dan sopan. Lu Changming, yang duduk di seberangnya, membungkukkan tangannya dengan kagum, dan dengan senang hati setuju, Saudara Dao, jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkan sedikit pun tentang masalah ini. Dia memiliki sosok kurus, janggut abu-abu, dan rongga mata cekung. Di Netherworld, itu juga merupakan monster kekaisaran tua yang berbasis di puncak dunia, dengan Taoisme di tingkat Netherworld misterius. Tetapi ketika menghadapi lelaki tua berjubah Tao, Lu Changming, kaisar yang dapat membuat Wang Chuanyu bergetar 3 kali dengan menghentakkan kakinya, memiliki sentuhan rasa hormat. Terima kasih. Pria tua berjubah Tao itu tersenyum. Lu Changming tersenyum dan berkata, Saudara Dao terlalu sopan. Pada saat ini, suara manis dan menyenangkan terdengar di luar gua. Paman Si, jika kamu tidak melihatku lagi, aku akan menerobos masuk. Suara itu memiliki sedikit kecemasan. Lu Changming sedikit mengernyit, dan segera merasa tidak berdaya, dan berkata kepada lelaki tua berjubah Tao dengan senyum masam, Saudara Dao, maafkan saya, gadis di luar gua adalah putri kepala klan-klan Cui. Saudara perempuan saya. Jika Anda benar-benar peduli dengan senioritas, Lu Changming hanya dapat dianggap sebagai paman Cui Jingyan. Namun, Cui Jingyan berkultivasi di kuil Mengpo, dan itu adalah identitas murid sejati, dan tidak pantas menyebut Lu Changming sebagai master. Kebingungan generasi semacam ini sangat umum di dunia praktik. Secara umum, dalam kesempatan yang berbeda, itu berbeda. Mendengar ini, lelaki tua berjubah Tao itu tidak bisa menahan senyum dan mengerti, saya tahu gadis itu, ketika saya kembali dari benua Changqing kali ini, saya sudah mengenali identitasnya. Setelah jeda, dia berkata, rekan Taois, biarkan dia masuk. Lu Changming mengangguk dan mengangkat tangannya untuk menghapus formasi terlarang yang menutupi gua. Hampir segera, sosok Anggun Cui Jingyan bergegas masuk. Gadis itu buru-buru berkata, Tuan Paman, hal besar itu buruk. Jika Anda tidak muncul lagi, Aula Mengpo kami pasti akan menyebabkan bencana besar. Lu Changming berkata dengan tercengang, apa yang terjadi, membuatmu sangat cemas, mari kita dengarkan. Cui Jingyan melirik lelaki tua berjubah Tao dan tuan muda dan murid berjubah putih, dan berkata, apakah mereka harus menghindarinya? Lu Changming memarahi, tidak peduli seberapa besar atau kecil, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat mengatakannya secara langsung, Anda tidak perlu menutupinya. Cui Jingyan mendengus dan berkata, karena paman tidak takut malu, maka aku akan mengatakannya. Malu. Kelopak mata Lu Changming berkedut tanpa terasa. Pria tua berjubah itu berpikir, seolah-olah dia telah menebak sesuatu dengan samar. Melihat bibir merah muda Cui Jingyan terbuka sedikit, dia dengan cepat menjelaskan imam besar, 3 imam pengorbanan dan lain-lain yang mencoba untuk mendapatkan benih hijau di tubuh Sui. Setelah mendengarkan, Lu Changming mengerutkan kening dan terlihat sedikit tidak nyaman. Di wilayah mereka sendiri, untuk mengambil kesempatan dari generasi muda benua Changqing, ini benar-benar memalukan. Jika menyebar, reputasi Balai Mengpo akan rusak. Hal yang memalukan adalah bahwa lelaki tua berjubah Tao dan muridnya mendengarnya dengan jelas. Melihat Cui Jingyan lagi, matanya sedikit sombong, yang membuat Lu Changming segera mengerti bahwa gadis ini jelas-jelas melakukannya dengan sengaja. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk mengatakan pada dirinya sendiri melalui transmisi suara, tetapi dia tidak melakukannya. Jelas bahwa dia harus menggunakan metode ini untuk membuat dirinya harus maju untuk memecahkan masalah ini. Suasana agak membosankan untuk sementara waktu. Tetapi saya melihat orang tua berjubah Tao itu mempertimbangkan dan berkata, teman Taois, menurut pendapat saya, rekan Taois itu pasti bukan orang biasa, apalagi memperlakukannya sebagai biksu spiritual, menurut saya, bukan jika Anda mau membuat Balai Mengpo bermusuhan dengannya karena benih hijau, hal itu akan lebih banyak merugikan daripada kebaikannya. Dia tampak serius,
dan makna dalam kata-katanya membuat Lu Changming merasa terkejut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Catatan, dengan pemahamannya tentang lelaki tua berjubah Tao, dia tidak akan pernah membidik apapun. Lu Changming segera bertanya, "Saudara Taois, mungkinkah putra ini memiliki latar belakang yang bagus?" Dia tidak terlalu peduli dengan permintaan Cui Jingyan, tetapi dia tidak peduli dengan saran dari lelaki tua jubah Tao itu. Orang tua berjubah Tao bertanya kembali, "Rekan Taois, izinkan saya bertanya satu hal lagi, apakah reputasi Balai Mengpo lebih penting, atau benih hijau-hijau?" Lu Changming kehilangan kata-kata, dan ekspresinya tidak pasti. Di belakang imam besar dan 3 imam pengorbanan, berdiri tetua kedua, Feng Qi, Flaming Spirit Emperor. Jika tidak perlu, Lu Changming tidak ingin terlibat. Tetapi sikap lelaki tua berjubah Tao itu membuatnya sadar bahwa identitas Su Yi sangat mungkin aneh. "Tuan Paman, buat keputusan cepat." Cui Jingyan berkata dengan cemas, "Sudah lama, dan akan sulit untuk menghentikannya." Lu Changming menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lupakan saja, karena aku tahu tentang hal-hal ini, aku harus menghentikannya bagaimanapun caranya." Cui Jingyan segera tersenyum dan berkata, "Itu masih paman yang paling bijaksana." Orang tua berjubah Tao berdiri dan berkata, "Ayo pergi, aku akan pergi melihatmu. Omong-omong, aku juga memiliki kesempatan bertemu dengan sesama Tao itu dan mengenalnya sekali. Kamu tidak bisa berdiri diam di lumpur." Mata Lu Changming tiba-tiba menyipit, dan dia berkata, "Ini. Bagaimana saya bisa merepotkan saudara Taois, saya bisa menyelesaikannya sendiri." Lu Changming tertegun dan berkata dengan tidak percaya, "Saudara Dao, saya di sini untuk membantunya mengatasi bahaya, apakah dia masih berani peduli dengan saya?" Pria tua berjubah Tao itu mengerutkan alisnya tanpa terlihat, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Istana Mengpo Anda yang melakukan kesalahan, tidakkah Anda berniat membuat pihak lain berterima kasih?" Setelah jeda, dia menghela nafas ringan, "Demi persahabatan antara Anda dan saya mungkin juga mengatakannya terus terang, jika itu saya tidak ingin memprovokasi Dao Yousu dengan mudah. Peran. Jika Anda memperlakukannya seperti seorang junior, dan memperlakukannya seperti seorang biksu spiritual dari benua Changqing, urusan hari ini. Saya khawatir itu tidak akan baik sama sekali. Wang Ting, mari kita lihat sesama Taois Su." Setelah mengatakan itu, lelaki tua berjubah Tao itu berjalan menuju luar gua. Penampilan Lu Changming membuatnya sedikit kecewa, tetapi memikirkan reaksi pihak lain itu normal. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Suci Naihe, situs Aula Mengpo. Dan Lu Changming tidak tahu betapa misterius dan anehnya Su Yi. Sebagai seorang kaisar, itu normal baginya untuk tidak menempatkan seorang biksu spiritual di matanya. Saudara Taois, dia adalah eksistensi yang sangat kuat, sayang sekali dia tidak ingin memprovokasi bocah itu dengan mudah. Lu Changming akhirnya menyadari keseriusan masalahnya, dan tidak berani ragu lagi, dan berkata, "Jingyan, ayo pergi ke puncak Yuxia dan temukan Su Dao yang ramah untuk mengobrol." "Bagus." Cui Jingyan menolak. Dia memiliki pemandangan yang indah dari semua ini, dan dia penuh dengan emosi di hatinya. Dalam analisis terakhir, dia masih harus memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk dapat berbicara dengan para tetua seperti Lu Changming. Latar belakangnya juga mulia dan luar biasa, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu, jika tidak ada lelaki tua berjubah hari ini, Lu Changming tidak akan setuju dengan masalah ini dengan senang hati. Puncak musim gugur. Di paviliun, Yuan Lining, yang benar-benar kesal, memiliki aura yang bergejolak di sekujur tubuhnya, seperti gelombang pasang surut, menekan ruang untuk memutar dan tidak teratur. Kaisar sangat marah dan dunia terbalik. Meskipun Yuan Lining telah mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya, kekuatannya masih cukup kuat untuk membuat para pembudidaya di dunia ini putus asa. Su Yi duduk di sana dengan damai, dengan hanya sepasang mata yang dalam, niat bertarung yang tak terhentikan melonjak. Tetapi pada saat ini, sebuah suara cepat terdengar. 3 pengorbanan untuk menenangkan diri. Suara itu masih bergema, dan 9 pendeta kurus sudah bergegas masuk. Su Yi sedikit mengernyit. Yuan Lining juga tampak sedikit tidak senang. Melihat keringat dingin di dahi Jiu Ji,
dia membujuk, Sanji, Dao Yousu adalah tamu kuil Mengpo kami, dan hubungannya dengan Jingyan juga sangat baik. Jika kamu melakukannya. Yuan Lining menyela dengan suara dingin, 9 pengorbanan berencana mengajari saya melakukan sesuatu. Hal ini membuat ke-9 pendeta kurban merasa sangat tertindas, tubuh mereka menegang, dan kata-kata yang penuh dengan kata-kata tertelan ke dalam perut mereka. Dia bisa melihat bahwa jika dia berani mengatakan lebih banyak, Yuan Lining pasti tidak akan meninggalkan simpati untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, dengan identitasnya, kali ini, Yuan Lining tidak bisa dibujuk sama sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Mundur. Su Yi menghela nafas. Ketika dia berbicara, dia berdiri, menunjuk keluar paviliun, dan berkata kepada Yuan Lining, pergi keluar, aku akan mengajarimu melakukan sesuatu. Siapa yang berani membayangkan bahwa seorang pria muda di alam spiritual akan berani mengajarinya seorang kaisar seperti itu untuk melakukan sesuatu? Perilaku semacam ini benar-benar arogan sampai-sampai tidak ada bandingannya. Ke-9 imam pengorbanan juga lamban di sana, tampak seperti mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Oke, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu, seorang pria kecil seperti semut, dapat mengajariku melakukan sesuatu. Mengambil napas dalam-dalam, Yuan Lining berbalik dan berjalan di luar paviliun. Dia diam-diam kejam, kali ini dia harus merawat pemuda yang kurang ajar dan sombong ini. Tetapi ketika dia baru saja tiba di gerbang paviliun, Yuan Lining tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di kejauhan, beberapa sosok datang dengan tergesa-gesa. Dia dipimpin oleh penatua tertinggi ketiga Lu Changming. Selain Lu Changming, sepasang master dan magang dan Cui Jingyan juga mengikuti. Melihat ini, Su Yi juga terdiam beberapa saat. Cui Jingyan, gadis ini, sebenarnya mengundang penyelamatan, tetapi kuncinya adalah dia tidak membutuhkannya sama sekali. Lebih dari itu, kedatangan Cui Jingyan dan yang lainnya kemungkinan besar akan merusak minatnya, tidak memberinya kesempatan untuk berdiskusi dengan kaisar seperti Yuan Lining. Ke-9 pendeta pengorbanan dan lelaki tua buta itu semuanya tampak lega. Variabel akhirnya ada di sini, dan konflik yang sangat berbahaya ini kemungkinan besar akan dihentikan. Tuan, mengapa kamu di sini? Yuan Lin bertanya. Wajah Lu Changming muram, dan dia memarahi, aku juga ingin bertanya, apa yang kamu lakukan di sini, Luar biasa. Yuan Lining tercengang. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Lu Changming mendengus dingin, untungnya tidak ada konflik, jika tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Yuan Lining tersipu. Pernahkah Anda berpikir bahwa Lu Changming akan menegurnya dengan kasar saat ini? Melihat pemandangan ini, orang tua buta dan 9 pendeta tercengang, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Lu Changming sangat marah, suaranya keras, dan dia menegur Yuan Lining, yang benar-benar di luar dugaan mereka. Su Yi memandang dengan mata dingin, dan mungkin melihat bahwa tindakan Lu Changming adalah untuk dirinya sendiri. Dalam pandangan Su Yi, wajah Cui Jingyan saja tidak cukup untuk membuat sikap tetua ketiga Aula Mengpo begitu kuat. Maka masalahnya tidak diragukan lagi terletak pada pasangan master dan magang. Memikirkan hal ini, Su Yi tidak bisa tidak melirik pria tua berjubah itu. Pria tua berjubah Tao itu tersenyum hangat dan sedikit mengangguk. Pada saat ini, Yuan Lining menarik napas dalam-dalam dan berkata, Paman, Anda tidak tahu alasan untuk masalah hari ini, tidak peduli apa alasan Anda datang, menurut pendapat saya, tolong juga lebih baik tidak mencampurnya. Lagi pula, sekarang setelah kepala istana tidak ada di sini, semua urusan sekte dikelola oleh imam besar. Tidak pantas bagimu untuk campur tangan dengan gegabah. Meskipun kata-katanya sopan, sikapnya juga menjadi kuat. Tiba-tiba, suasana di lapangan menjadi semakin tertekan. Wajah Lu Changming tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan tegas, omong kosong. Sebagai kaisar istana Mengpo, dia harus melakukan hal-hal yang memalukan di wilayahnya sendiri. Itu adalah wajah kita semua. Berbicara tentang ini, dia mengatakan kata demi kata, saya akan meletakkan kata-kata saya di sini. Dengan saya di sini, saya tidak akan pernah membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Yuan Lining tampak tidak yakin.
Semua orang dapat melihat bahwa pendeta ketiga, yang memiliki gelar Kaisar Api Es, sangat cemberut di dalam hatinya. Tuan, tolong tenang, ini bukan kesalahan dari 3 pengorbanan. Tiba-tiba, sebuah suara tebal terdengar. Saya melihat Gu Zongsun, pendeta tinggi dari Balai Mengpo, muncul entah dari mana. Baru kemudian berbalik untuk melihat Lu Changming, menunjukkan ekspresi malu, dan berkata, hanya saja aku tidak menjelaskannya sebelumnya, jadi ketika ketiga pengorbanan itu melakukan sesuatu, mereka mau tidak mau menjadi sedikit tiba-tiba. Semua orang tampak berbeda. Tidak ada orang yang bodoh, tentu saja yang dikatakan imam besar hanyalah alasan. Alasan mengapa dia meminta maaf adalah karena dia tidak ingin menyinggung Lu Changming. Wajah Yuan Lining menjadi semakin jelek, baru saja akan berdebat. Imam besar telah tersenyum pahit, Paman Guru benar, menurut rencana saya berharap untuk membuat kesepakatan dengan Su Xiaoyou, selama dia menyerahkan benih hijau biru, kami akan memberinya banyak uang. Kompensasi. Masalah ini, ketiga pendeta kurban pasti juga memberitahu Su Xiaoyou. Dia menatap Su Yi. Su Yi tersenyum dan berkata, "Iya." Ekspresi Lu Changming tiba-tiba melunak, dan dia berkata kepada 3 pendeta pengorbanan, meskipun itu adalah kesalahpahaman, kamu membuat kesalahan sebelumnya, dan kamu harus meminta maaf secara langsung. Imam besar mengerutkan kening. Wajah cantik Yuan Lining membiru, dia tidak bisa mempercayainya, dan berkata, Paman, kamu memintaku untuk meminta maaf kepada dia. Suara itu penuh amarah. Bagi seorang kaisar seperti dia, lamaran Lu Changming tidak terlalu menyakitkan, tetapi sangat menghina. Jika saya melakukan sesuatu yang salah, saya minta maaf, ada apa? Lu Changming memarahi. Yuan Lining sangat marah sehingga tangan dan kakinya sedikit gemetar, tetapi dia merasa bahwa Lu Changming saat ini sama sekali tidak terlihat seperti penatua tertinggi ketiga Aula Mengpo, tetapi tampaknya bersama Su Yi. Pada saat ini, imam besar tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, 3 pengorbanan, Paman Si benar. Dalam hal ini, memang salah kami bahwa kami harus meminta maaf. Yuan Lining terdiam. Setelah beberapa saat, dia berbalik dengan susah payah, melihat ke tanah, dan berkata dengan ekspresi kosong, sebelumnya, saya adalah orang pertama yang kasar, dan saya harap Anda tidak peduli. Melihat ini, suasana hati semua orang kacau. Jalan yang dalam seperti langit, dan kaisar seperti dewa. Tapi sekarang, apakah dipaksa oleh situasi atau dipaksa tidak berdaya, dia adalah seorang kaisar, menundukkan kepalanya ke Su Yi. Adegan ini tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan. Imam besar tampak rumit. Mata Lu Changming berkilat. Pria tua berjubah Tao sedikit mengernyit, sementara muridnya, pria muda berjubah putih, terkejut. Orang tua buta itu mengerang, pada saat ini, tampaknya Su Yi berada di atas angin, tetapi Yuan Lining takut dia membenci Su Yi sampai ke intinya. 9 pendeta menghela nafas lega, setidaknya konflik ini tidak pecah, yang sudah cukup. Cui Jingyan juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa sikap Lu Changming akan begitu kuat dan arogan, dan dia begitu tertindas sehingga 3 pengorbanan untuk Yuan Lining harus menundukkan kepala mereka. Tetapi bagi Su Yi, permintaan maaf seperti itu sama sekali tidak berarti pencapaian. Di kehidupan sebelumnya, tampaknya kaisar seperti Yuan Lining tidak memenuhi syarat untuk berada di matanya, apalagi permintaan maaf seperti itu tidak tulus, tetapi dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa. Yang paling tidak disukai Su Yi adalah menggertak orang lain dengan memanfaatkan kekuatan orang lain. Pada saat ini, Lu Changming tersenyum dan membungkuk kepada Su Yi, sebelumnya, itu memang salah paham, dan saya harap rekan-rekan Taois tidak menyalahkannya. Dia adalah tetua ketiga dari Mengpo Hall, dan dia juga seorang kaisar misterius. Tapi sekarang, dia mengambil inisiatif untuk bertanya pada Su Yi sebelumnya, dan juga menyebut seorang pria muda seperti Su Yi sebagai teman Taois. Wajah ini sudah cukup. Menjadi seorang biksu spiritual biasa, saya takut bahwa saya telah tersanjung dan dilunasi dengan ketulusan dan ketakutan. Tapi Su Yi mengabaikannya. Dia memandang Yuan Lining dan berkata, saya tahu Anda tidak yakin. Sejujurnya, saya juga tidak senang.
Ketika saya meninggalkan istana Mengpo, Anda bisa datang kepada saya. Setelah jeda, dia berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, pada saat itu, saya akan mengajari Anda untuk melakukan sesuatu. Semua orang tercengang. Bahkan Lu Changming, imam besar, dan 9 imam semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Betapa sombongnya anak ini, dia hanya mengancam akan mengajari seorang kaisar untuk melakukan sesuatu. Pria tua berjubah Tao itu tampak aneh. Wajah cantik Cui Jingyan lamban, dan dia bergumam di dalam hatinya, orang ini, mengapa dia harus tak kenal ampun. Yuan Lining tertawa marah, sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dalam 1300 tahun latihannya, dia tidak pernah difitnah dan diprovokasi seperti sekarang ini. Saya tidak pernah begitu marah seperti saya hari ini. Orang yang bermartabat, di wilayahnya sendiri, tidak hanya dipaksa untuk meminta maaf kepada seorang pria muda di fase roh, tetapi juga mengancam akan mengajarinya melakukan sesuatu. Rasa ini, tanpa pengalaman pribadi, sama sekali tidak bisa menggambarkan rasa malu dan marah. Oke, aku pasti pergi. Setelah setengah suara, Yuan Lining dengan dingin mengucapkan kalimat ini dan pergi. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Saya tidak ingin melihat Sui sejenak, jika tidak, dia khawatir dia akan menghancurkan pihak lain dengan cara apapun. Tuan, selamat tinggal. Imam besar juga tampak marah, dan berbalik dengan wajah dingin. Melihat adegan ini, hati lelaki tua buta itu tenggelam, kali ini sama dengan merobek wajahnya sepenuhnya. Dapat diperkirakan bahwa ketika dia dan Sui pergi, mereka pasti akan menderita balas dendam dari 3 pendeta. Aduh, bagaimana jadinya seperti ini? 9 pengorbanan menghela nafas. Cui Jingyan Yurong berubah, dia awalnya meminta 3 tetua untuk menyelesaikan kontradiksi, tetapi dia tidak berharap bahwa hasil akhirnya akan seperti ini. Rekan Taoisu, kamu terlalu sombong. Pada saat ini, Lu Changming tidak bisa menahan cemberut dan menghela nafas pelan. Sui tersenyum dan bertanya, bukankah ini yang ingin kamu lihat? Lu Changming tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, teman Taois, apa maksudmu? Mata Sui dalam dan dia berkata, apakah kamu ingin aku mengeksposnya? Jika kamu datang untuk membantu dengan tulus, kamu tidak akan menciptakan situasi, mengalahkan diri sendiri, seperti itu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir gemetar dan wajah mereka berubah. Lu Changming semakin mengernyit, dan berkata dengan tidak senang, apakah menurut Anda orang tua itu sengaja membuat masalah? Sui berkata dengan acuh tak acuh, kamu tahu lebih baik dariku, karena ini untuk menyelesaikan konflik, tidak perlu membuat marah wanita bernama Yuan Lining, karena ini hanya akan membuatnya semakin membenciku, bahkan jika aku tidak mengatakannya. Kata-kata pada akhirnya, Yuan Lining tidak akan pernah berhenti di situ. Segera, dia tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tidak perlu berspekulasi tentang mengapa Anda melakukan ini, dan saya tidak peduli jika Anda dibenci. Semua orang berpikir sejenak, dan mereka juga merasakan beberapa rasa yang berbeda, dan ekspresi mereka berubah. Wajah Lu Changming sudah muram, dan dia jelas marah, dan berkata, oke, saya dengan baik hati datang untuk membantu, tetapi pada akhirnya, saya diperlakukan sebagai penjahat oleh sesama Taoisu. Jika saya tahu ini, saya tidak akan memiliki sudah waktunya untuk berbaur. Berbicara, dia mengepalkan tinjunya ke arah lelaki tua Tao itu dan berkata, saudara Tao, saya akan mengambil langkah dulu. Tetua ketiga istana Mengpo, pergi dengan marah. Melihat ini, 9 pendeta menghela nafas dan berbalik. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam air berlumpur ini lagi. Tuan Muda Su, apakah Anda terlalu banyak berpikir? Cui Jingyan masih tidak percaya, dan mau tidak mau bertanya. Penatua ketiga Taisang adalah penyelamat yang dia undang. Sui tidak menjelaskan, dan berkata sambil tersenyum, saya berharap saya berpikir lebih banyak. Dia mengalami banyak intrik di kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran Lu Changming? Ini salahku karena tidak memikirkan ini. Pria tua berjubah Tao itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan nada meminta maaf, Lu Changming tidak ingin terlibat dalam masalah ini,
tetapi saya hanya membujuknya untuk maju, sehingga dia menggunakan topik itu untuk membuat segalanya menjadi begitu buruk, juga menantikan sesama Taois Haihan. Begitu kata-kata ini keluar, Cui Jingyan merasakan hawa dingin di hatinya. Gadis itu akhirnya berani percaya bahwa spekulasi Sui sebelumnya bukan karena dia terlalu banyak berpikir, tetapi masalahnya benar-benar terletak pada tetua ketiga. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.